Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di media Zoom pada kali ini. Salawat serta salam moga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang terhormat dosen pengampu psikologi sosial yaitu Bapak Bayu Adilaksono, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alin Alfariji selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini kami berasal dari kelompok 6 yang bertemakan pendidikan berkualitas, yang beranggotakan yang pertama adalah Fayi, yang kedua adalah Jufani, yang ketiga ada Ripda, yang keempat ada Rarahasi, yang kelima ada Tiara, dan yang keenam ada saya sendiri yaitu selaku moderator Aldina Fariji. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja ke presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan berkualitas. Pendidikan adalah proses penyesuaian diri untuk melakukan timbal balik antara manusia dengan alam. Kemudian adapun timbal balik antara manusia dengan sesama manusia untuk menjadi penyempurnaan kita dalam mencari pengetahuan atau wawasan dalam membentuk suatu karakter atau kepribadian diri yang berguna untuk keberlangsungan hidup, terutama dalam memanfaatkan alam sebaik mungkin dan bisa memperlakukan alam secara baik agar tidak ada terjadinya ketimpangan sosial, yaitu keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan aksen untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kemendikbud mengembangkan suatu gerakan yang disebut GLS atau Gerakan Literasi Sekolah, yaitu sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik mulai dari pemangku kepentingan di pengetahuan dan wawasan terutama di bidang pendidikan. Gerakan Literasi Sekolah atau GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Tujuan khusus Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang pertama yaitu menumbuh kembangkan budaya literasi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan agar literat. Ketiga, menjadikan sekolah atau tempat umum sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar seseorang mampu mengelola pengetahuan. Yang terakhir, menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan menghadirkan keberagaman buku bacaan dan mewadahi berbagai macam strategi membaca. Rendahnya kesadaran terhadap budaya literasi membaca di kalangan pelajar maupun masyarakat tentu menjadi sebuah hambatan terhadap pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Kemendikbud meluncurkan sebuah program yaitu Gerakan Literasi Bangsa atau GLB yang bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti remaja melalui gerakan literasi membaca dan menulis. Hal ini tidaklah mudah karena perlu paksaan bagi mereka membiasakan diri dalam budaya membaca dan menulis, sehingga ketika tempat-tempat difasilitasi dengan ruang-ruang baca, maka waktu menunggu akan dimanfaatkan untuk membaca. Budaya membaca ini sangatlah penting dalam kehidupan baik pelajar ataupun masyarakat.
Budaya literasi ini dapat mempengaruhi suatu keberhasilan seseorang di jenjang pendidikan ataupun masyarakat. Apalagi di era modern saat ini perlunya wawasan yang lebih luas dalam mencapai sebuah keberhasilan, sehingga budaya literasi ini sangatlah bermanfaat dalam mencapai suatu keberhasilan tersebut. Baik, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan mengenai sistem pendidikan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan dan kemajuan suatu negara salah satunya ditopang oleh pendidikan yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan kepribadian unggul. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyebutkan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dikutip dari Departemen Agama Republik Indonesia 2003. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih dalam pertumbuhan yang belum stabil. Berdasarkan data yang disampaikan dalam Social Progress Index, Indonesia berada di posisi ke-38 dari negara di dunia mengenai kemajuan suatu negara yang di dalamnya terdapat indikator dalam memperoleh akses pendidikan yang tepat. Dikutip dari poster Strand dan Loria 2013. Selain itu, data dari Global Competitiveness Report juga memposisikan Indonesia pada situasi yang sama, terutama dalam aspek primary education dan higher education yang berada di bawah negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dikutip dari Sweb 2017. Dalam pendidikan terdapat kurikulum. Kurikulum seharusnya bisa mencakup keadaan dan situasi yang ada di zaman sekarang, yaitu sebagai wadah dalam mengembangkan karakter dan kepribadian seseorang, dalam mengembangkan minat bakat atau keahlian seseorang. Jika dalam pendidikan formal bisa dilihat dari pembagian jurusannya, seperti di jenjang SMA yaitu ada jurusan IPA dan IPS, yang menjadikan terkhususnya kepada minat seseorang, yang akan dia kembangkan untuk memperoleh ilmu atau pengetahuannya. Dan dalam pendidikan non-formal juga pemerintah menyediakan dan mewadahi untuk berpendidikan, diususkan untuk menyalurkan minat bakat seseorang agar lebih signifikan. Contohnya ada di program-program yang disediakan oleh pendidikan non-formal atau yang sekarang bisa disebut pendidikan masyarakat, diantaranya mencakup PKBM. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, yaitu yang memfasilitasi atau mewadahi untuk yang ingin mengasah atau mengembangkan keterampilannya. Yang pertama ada kursus keterampilan menjahit, ada keterampilan tari, ada kursus bahasa Inggris, dan ada kursus komputer. Semua itu agar menjadikan seorang mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat bersaing nantinya di dunia kerja, yang akan menjadi keberlangsungan hidupnya di masyarakat. Dan dalam pendidikan informal, faktor utama yang mempengaruhi adalah lingkungan di mana seseorang tinggal dan belajar mencoba menerima lingkungan mereka sebagai lingkungan yang positif agar membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang siap dan bisa memilah mana yang salah dan mana yang benar untuk keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya akan terjadi kepedulian dan empati terhadap keberhasilan dalam pembelajaran. Hasil akhirnya akan terjalin hubungan yang harmonis di dalam elemen-elemen pendidikan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah pendidik atau guru yang profesional. Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, ditegaskan bahwa guru atau dosen memiliki tugas utama, yaitu sebagai pembimbing, mengajar, dan melatih peserta didik secara profesional.
sehingga dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Pada pasal 39 UU Sidiknas tahun 2003 juga ditegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan kepelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sesuai profesi, pekerjaan ini harus diperhatikan dan mengacu kepada prinsip yaitu berpikir, merasakan, bersikap, dan bertanggung jawab. Karena guru ataupun pendidik akan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam proses pembelajaran. Materi maupun penelaah dan evaluasi pembelajaran benar-benar disiapkan dengan matang. Tidak ada istilah asal-asalan. Selanjutnya adalah harus belajar, dipersiapkan, dan dibina dengan sebaiknya. Dalam hal ini bisa melalui pendidikan dan dijadikan syarat bahwasannya orang yang menjadi pendidik telah melewati tahap penguji bahwa mereka layak sehingga menjadi profesi yang benar-benar berkualitas dan meningkatkan mutu di dalam pendidikan. Berdasarkan Pemdikmas nomor 16 tahun 2007, pemerintah juga telah menetapkan kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik maupun guru, yaitu minimal diploma 4 ataupun sarjana S1. Di samping itu juga ditetapkan standar kompetensi pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai oleh pendidik dalam mengetahui karakteristik warga belajar dalam berbagai aspek seperti intelektual, moral, dan emosional. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, lebih ke arah bagaimana pendidik bertindak sesuai norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu agar bisa mengetahui kebutuhan warga belajar, misalkan dalam hal keterampilan, kemampuan, dan kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekarang. Yang keempat adalah kompetensi profesional menurut Prayitno. Yang pertama adalah bermanfaat, artinya pelayanan pendidikan yang diberikan oleh guru benar-benar dirasa manfaat oleh peserta didik atau warga belajar. Yang kedua adalah bermandat, artinya bahwa yang akan menjadi guru ke depannya adalah guru yang memiliki kewenangan dan memperoleh pendidikan secara khusus melalui program pendidikan profesi. Yang ketiga adalah diakui secara sehat, artinya pemerintah dan masyarakat mengakui keberadaan dan bermanfaatnya profesi tersebut. Tujuan dari ketiga itu yaitu adalah tujuannya dari guru dan pendidik profesional yaitu untuk menjadikan peserta didik yang berkualitas yang akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan agar terwujudnya pendidikan berkualitas. Sekian, terima kasih. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya yaitu adalah peran pendidikan masyarakat bagi pendidikan berkualitas. Yang pertama bisa kita ketahui yaitu adalah Taman Baca Masyarakat adalah sebagai wadah untuk membaca buku, makalah, koran, komik, dan lain sebagainya yang disediakan oleh lembaga tersebut. Dan disediakan juga ruangan untuk diskusi, bedah buku, dan lain sebagainya. Yang kedua ada PKBM, yaitu bisa menjadi alternatif pendidikan non formal untuk meraih pendidikan formal, yang yaitu bisa disebutkan yaitu paket kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C. Yang ketiga adalah pelatihan kursus, yaitu untuk melengkapi pendidikan formal seperti halnya untuk mengembangkan minat bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat adalah kecakapan hidup, yaitu kemampuan untuk beradaptasi atau berperilaku yang positif dalam menghadapi tuntutan dan permasalahan yang akan terjadi di masyarakat. Sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dalam sesi pemaparan pembahasan atau materi telah disampaikan semua. Dilanjut dengan sesi diskusi. Silakan kepada siapapun yang ingin bertanya atau mendiskusikan
suatu permasalahan, silakan untuk mengajukan pertanyaan.